Shalom, sahabat GKI, senang sekali dapat menjumpai saudara di dalam Sapaan Gembala hari ini. Bersama saya Pendeta Konselman Raja Baikole dari GKI Cilacap. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya untuk berbagi satu bagian firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 9 yang berbunyi, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya." Demikianlah firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul, Tuhan sungguh baik. Sahabat GKI, untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Ketika suasana hati dan keadaan yang penuh dengan kegembiraan, ketika kehidupan ini begitu lancar dan semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka menceritakan kebaikan Tuhan adalah sesuatu yang mudah untuk kita nyatakan, yang mudah untuk kita sampaikan. Dan bahkan tidak jarang menceritakan kebaikan Tuhan itu dapat menjadi sarana di mana kita bersaksi tentang apa yang Tuhan nyatakan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Sahabat GKI, tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita memaknai kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita manakala berbagai pergumulan itu datang menerpa hidup kita. Bagaimana kita dapat menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ketika kita ada dalam situasi-situasi yang rumit, ketika kita ada dalam jalan hidup yang buntu, dan bahkan ketika kita ada dalam satu peristiwa-peristiwa iman, duka cita misalnya, atau hal-hal yang lain yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita katakan Tuhan itu baik. Sahabat GKI, saya mempunyai satu pengalaman yang pernah mengalami peristiwa duka cita. 2 tahun yang lalu, kami sekeluarga kehilangan seorang anak yang kami kasihi. Pada waktu itu kami berusaha untuk menyembuhkan anak kami dari rasa sakit atau penderitaan yang ia rasakan. Kami berusaha memberikan yang terbaik, tetapi kehendak Tuhan berkata lain, sehingga anak kami harus menutup usia pada usia yang ke-7 tahun, telah meninggalkan duka cita yang dalam bagi keluarga kami. Tetapi itulah kenyataan hidup. Pada saat-saat itu, saya teringat akan apa yang kami alami dan kami rasakan. Duka cita juga adalah sebuah realita yang pernah saya hadapi, manakala saya juga melayani anak-anak Tuhan ketika ada dalam dan duka cita. Dan saya juga selalu berkata kepada mereka yang berduka cita, Tuhan sungguh baik. Dan pada saat itu juga saya mengingat akan pengalaman menghantar saya pada satu kekuatan untuk bangkit dan menghadapi kenyataan yang tengah kami rasakan dan alami. Dan saya juga berkata kepada keluarga bahwa Tuhan itu baik, sungguh baik. Dan saya membuat sebuah syair lagu yang berjudul Tuhan sungguh baik, dan izinkan saya untuk menyanyikannya. Allah sungguh baik, Dia baik bagiku.
Dia menjadikanku, Dia memeliharaku, Dia tujuan hidupku. Engkau sumber kuatku, kala badai menerpa. Angkat aku ya Tuhan, tetaplah menopangku, itulah harapanku. Terima kasih ya Allahku, penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Aku bersyukur, selalu bersyukur, syukur bagimu, syukur bagimu. Sahabat GKI, arti kebaikan Tuhan. Dapatkah kita membayangkan bagaimana kita dapat mengartikan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, sedangkan hidup ini adalah hidup yang kita jalani tanpa persoalan. Hidup ini hidup yang kita jalani tanpa duka cita. Sahabat GKI, sungguh ketika saya membacakan bagian firman Tuhan ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Apakah ketika Daud berbicara tentang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu? Apakah pada saat itu Daud tengah berada dalam suasana, situasi, keadaan yang baik? Apakah Daud tidak pernah merasakan sesuatu yang menggetarkan hidupnya? Apakah segala sesuatu yang Daud minta diberikan? Sahabat GKI, tidak. Ketika Daud berbicara tentang kebaikan Tuhan, justru pada saat itu Daud tengah dikejar-kejar oleh Saul yang hendak ingin membunuhnya. Oleh karena kecemburuan Saul terhadap Daud yang mengalahkan Goliat. Sahabat GKI, tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita mengartikan kebaikan Tuhan, bagaimana kita mewujud nyatakan satu sikap iman percaya kepada Tuhan karena kebaikan yang telah kita terima. Artinya mengajarkan kita betapa pentingnya mengecap kebaikan Tuhan itu berarti merasakan apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita, dalam hari-hari pergumulan kita, dalam tugas-tugas dan tanggung jawab kita, dalam berbagai persoalan kehidupan kita. Ketika Daud berkata lihatlah, itu artinya Daud mengajak kita untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita memeriksa kembali hidup kita. Sehingga dengan memperhatikan, dengan merasakan, dengan memeriksa kembali kehidupan kita. Dan ketika kita berkata, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan, maka kita akan merasakan sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga yang kita alami, kita rasakan saat-saat ini. Artinya saudaraku, dengan mengecap kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, berarti kita memahami bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti, dan janji Tuhan itu adalah janji yang dinyatakan Tuhan dan senantiasa menguatkan setiap kita sehingga mampu berdiri tegar di dalam badai hidup apapun yang kita rasakan dan kita alami. Mengecap kebaikan Tuhan, berlindung kepada Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia, menuntun kita agar kehidupan kita bukan lagi terpaku pada permasalahan apapun yang tengah
kita alami. Tetapi saudaraku, dengan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar mempunyai satu sikap iman di tengah badai hidup apapun juga yang kita rasakan, yang Daud alami dan rasakan. Tetapi Daud masih tetap melihat bahwa Tuhan adalah fokus dan seluruh hidupnya terletak pada Tuhan yang tidak pernah melupakan dan meninggalkannya. Sahabat GKI, apapun yang saudara rasakan hari ini, percayalah, Tuhan selalu ada dan siap memberikan pertolongan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, tetapi Tuhan selalu campur tangan di tengah-tengah kehidupan kita dan selalu menopang kita dalam keadaan apapun yang kita rasakan dan kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji dan sembah kami naikkan ke hadirat Tuhan, mengucapkan syukur atas penyertaan, bimbingan, dan kuasa Tuhan yang sungguh tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, tugas-tugas kami, tanggung jawab kami, pelayanan kami, keluarga kami, anggota persekutuan, anak-anak Tuhan di mana kami ada dan kami layani. Tuhan mengenal setiap kami, isi hati kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan sungguh mengerti perasaan kami. Biarlah semuanya itu ada dalam rangkaian kehendak Tuhan, sehingga segala peristiwa apapun yang kami rasakan terus-menerus tertuju kepada Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan sungguh menilik setiap pribadi ketika datang dengan hati yang hancur, ketika datang dengan hati yang gembira, ketika datang dengan penuh ucapan syukur. Semuanya itu kami pasrahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.